Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah rancangan obat. Hari ini kita akan bahas dulu bagian pendahuluan. Jadi rancangan obat ini atau pencarian obat baru ini diibaratkan seperti mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Tentu saja kalau tidak menggunakan alat, maka pencarian ini akan sulit. Tetapi dengan memanfaatkan teknologi dan dengan memahami karakteristik dari jarum yang dicari, jadi kemudian misalnya dengan menggunakan magnet, maka pencarian ini akan dapat dilakukan dengan jauh lebih mudah. Nah, proses penemuan obat adalah proses untuk membawa sebuah senyawa kimia atau senyawa biologi sampai ke pasar dan digunakan sebagai obat. Tentu saja ada banyak hal yang terkait dengan proses penemuan obat ini. Yang pertama adalah aktivitas. Bagaimana seberapa baik kandidat obat bisa berikatan pada targetnya dan menghasilkan respon biologis yang diinginkan. Yang kedua adalah kelarutan. Kelarutan ini akan mempengaruhi bagaimana kandidat obat akan mampu diabsorpsi ke dalam tubuh jika dipakai oral. Faktor yang lain misalnya profil metabolisme dan toksisitas. Jadi senyawa atau efek-efek toksik yang diproduksi dari suatu kandidat obat atau produk metabolismenya di dalam tubuh, apakah bisa kemudian enzim-enzim di dalam tubuh itu memutuskan atau menguraikannya. Kemudian waktu paruh adalah berapa lama kandidat obat akan tinggal dalam bentuk aktifnya di dalam tubuh. Kemudian bioavailabilitas oral, seberapa banyak kandidat obat akan mencapai jaringan yang sesuai jaringan tempat kerjanya dalam bentuk aktif bila digunakan secara oral. Ini adalah tahapan proses penemuan obat. Jika drug discovery dilakukan secara tradisional, maka tahapan mulai identifikasi target, validasi target, identifikasi lead, optimasi kandidat sampai ke uji klinik membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 8 tahun. Kemudian dari uji praklinik ke uji klinik membutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun. Nah, dengan beralih ke pendekatan reprofiling drug itu merubah karakteristik fisikokimia dari obat, maka dengan memanfaatkan data mining, jadi data mining itu memaknai data atau menambang data. Tahapan yang 4 sampai 8 tahun tadi bisa disingkat menjadi setengah hingga 1 tahun. Sedangkan uji klinik bila sudah didahului dengan tahapan reprofiling drug hanya membutuhkan waktu sekitar setengah sampai 1 tahun. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana proses penemuan obat dimulai dari tahapan pertama yaitu drug discovery. Dari 10.000 senyawa, kemudian saat dilakukan tahap drug discovery, untuk masuk ke uji praklinik tinggal 250 senyawa. Dari uji praklinik ternyata senyawa yang memenuhi syarat hanya 5, sehingga yang berhasil masuk ke tahapan uji klinik adalah 5 senyawa ini. Sedangkan tahapan uji klinik ini cukup panjang, ada beberapa fase. Fase pertama ada keamanan di manusia, fase kedua efektivitas di penyakit yang diobati, kemudian fase 3 menggunakan skala yang lebih besar untuk menguji keamanan dan efektivitas, hingga ke fase 4 yaitu uji keamanan jangka panjang. Uji klinik ini dari 5 senyawa yang diuji menyisakan 1 senyawa yang telah melewati izin regulasi. Ini adalah tahapan yang lebih detail dari proses drug discovery. Mulai dari research and development yang biasanya membutuhkan waktu 3-6 tahun. Tahapannya antara lain identifikasi target. Kita tahu kita harus memahami persisnya kondisi dari penyakit, penyebabnya apa, pathway patofisiologi bagaimana, protein-protein yang terlibat apa, supaya kita bisa mencari mekanisme kerja dari suatu obat. Kemudian biasanya di sini di screening sekitar 10.000 senyawa. Tahapannya termasuk juga lead identification, jadi kita tahu mana senyawa yang akan kita uji dan bagaimana kita merancang turunan-turunannya. Tahapan berikutnya adalah uji praklinik yang biasanya butuh waktu 1 tahun, meliputi uji in vitro, uji in vivo menggunakan hewan coba. Biasanya kalau uji in vivo ini membutuhkan standar minimal 2 spesies mamalia. Setelah lolos uji praklinik, maka
Selanjutnya tahapan drug discovery masuk ke uji klinik yang butuh waktu cukup panjang, 4-7 tahun, karena ada 3 fase di sini. Fase 1 biasanya menggunakan 20-80 orang, fase 2 100-300 orang, fase 3 bisa sangat banyak 1000-3000 orang. Nah, biasanya industri-industri di Eropa Amerika itu melakukan uji kliniknya yang terutama yang fase 3 itu dilakukan di rumah sakit atau di negara-negara yang berada di negara yang termasuk negara miskin seperti Bangladesh, Pakistan. Itu sering rumah sakitnya dilakukan uji ini. Jadi pasiennya karena tidak ada biaya daripada tidak diobati, sering kemudian menjadi subjek untuk uji klinik fase 3. Tahapan terakhir adalah review and approval, membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun. Di sini dilakukan evaluasi terhadap hasil-hasil tahapan sebelumnya, termasuk approval untuk proses manufacture ya, jadi scale up dari produksi skala lab ke skala industri, kemudian teknologi formulasinya, dan biasanya dilanjutkan dengan post release monitoring atau biasa kita sebut dengan penelitian farmakoepidemiologi. Jadi setelah di launching, penelitian ini atau pengujian ini adalah pengujian yang durasinya indefinitif, jadi tak terbatas waktunya. Selama obat itu masih dipakai di pasaran, maka pengamatan terhadap efek samping maupun efikasinya masih terus dilakukan. Nah, ini kita lihat tahapan research and development yang praklinik, ya, jadi meliputi target identification. Jadi kita memilih suatu penyakit dan mengidentifikasi dan mengisolasi target dari penyakit tersebut. Kemudian dilakukan juga validasi target. Validasi target ini kita lakukan analisis ya, membandingkan target obat berdasarkan penyakit. Nah, kita harus memahami bagaimana kemampuan target dalam meregulasi senyawa kimia dan sifat biologis di dalam tubuh. Nah, pengujiannya bisa dilakukan dengan sel secara in vitro maupun dengan disease sel, jadi sel yang dibuat sakit, atau biasanya kalau dalam kanker menggunakan sel line. Lead identification itu mencari atau menentukan lead. Ini biasanya dibangun dari library. Jadi data-data yang sudah ada, senyawa yang sudah memiliki sifat yang dibutuhkan oleh suatu obat, misalnya punya efikasi, gitu ya, punya efikasi walaupun masih kecil, bisa kita sebut sebagai lead compound. Identifikasi lead compound dilakukan secara in silico, in vitro maupun in vivo. Tahapan berikutnya setelah kita menetapkan lead adalah optimisasi lead. Jadi membandingkan sifat berbagai senyawa lead. Jadi lead itu kemudian dimodifikasi, kemudian hasil modifikasinya dipelajari karakteristik fisikokimia, efikasi, dan segala macam. Lead optimization ini menyediakan informasi untuk memilih senyawa dengan potensi terbaik yang bisa dikembangkan menjadi obat yang efektif dan aman. Optimisasi lead bisa dilakukan secara in silico, in vitro, maupun in vivo. Nah, ini siklus dari drug design pada tahapan pencarian struktur lead compound. Jadi dilakukan screening bisa dengan cara mengidentifikasi target biologis, gitu ya. Jadi membuktikan konsep terapeutiknya, ya, dengan melakukan pengujian molekuler. Kemudian bisa juga pencarian melalui literatur, paten, gitu ya. Jadi mencari dari obat-obat yang sudah ada. Bisa juga dari natural compound, senyawa bahan alam, termasuk peptida, bisa juga senyawa sintetik atau sintesis kimia kombinatorial. Penentuan lead ini juga bisa menggunakan efek samping yang teramati di klinik. Jadi efek samping suatu obat A bisa kemudian dimanfaatkan untuk melihat efek untuk mengobati itu tadi. Jadi kalau misalnya efek sampingnya diuretik, menyebabkan diuretik, maka bisa digunakan untuk pencarian obat yang memicu sekresi urin dan sebagainya. Kemudian konsep-konsep biologis ini juga bisa dipahami untuk mencari lead compound. Berikut ini adalah tahapan lead optimization. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan struktur dari lead supaya menghasilkan kandidat obat yang layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi lead compound tadi, lead structure ya sudah kita ketahui berasal dari mana. Kemudian dilakukan seri desain, jadi melakukan sintesis berdasarkan rancangan yang sudah dilakukan. Rancangan itu bisa dilakukan dengan cara computer aided drug design, tadi dibantu oleh data protein,
kemudian bisa juga dengan sintesis atau desain de novo yang didukung dengan konsep dasar biologis. Jadi konsep biologis ini artinya memahami bagaimana siklus atau pathway biologis dalam tubuh kita berperan dalam penyakit. Misalnya dulu penemuan antihistamin itu antihistamin yang golongan 2, tadinya orang hanya memahami bahwa histamin ini berperan pada alergi, tapi dengan kemudian memahami konsep dari peran histamin dalam tubuh, akhirnya kemudian bisa dikembangkan antihistamin yang golongan H2 untuk mengurangi sekresi asam lambung. Nah, bisa juga dari studi kisar atau dari molecular modeling, kemudian tadi dilakukan desain sintesis. Nah, kemudian dilakukan tahapan sintesisnya, diuji biologis, uji untuk menentukan aktivitas. Dari hasil uji ini kalau bagus langsung dia masuk ke tahapan berikutnya untuk dikembangkan tahapan berikutnya uji praklinik. Tapi kalau belum bagus kemudian dilakukan lagi siklus sebelumnya, tahapan sebelumnya, jadi lakukan lagi studi kisar, sintesis lagi atau computer aided drug design lagi. Nah, dari kandidat ini kemudian dia diuji ke tahap berikutnya yang tadi praklinis, klinis dan seterusnya sampai dihasilkan obat yang baru. Nah, ini salah satu gambar saya ambil dari jurnal. Ini merupakan teknik computer aided drug untuk drug design. Jadi sama sebetulnya ya, dimulai dari identifikasi target, kemudian ada structure based drug design, ada ligand based drug design. Structure based drug design ini dilakukan kalau sudah diketahui struktur protein yang menjadi target, jadi bisa dilakukan dengan ligand docking, didukung dengan optimasi secara kuantum molekuler atau mechanical molekuler, bisa juga dengan homologi modeling kalau protein yang dari source human belum ditemukan. Kemudian bisa didukung juga dengan fragment based design, jadi kalau kita dari hasil docking ternyata ada fragmen atau bagian dari struktur yang kurang bagus, kita bisa lakukan desain memperbaiki bagian yang tersebut, atau didukung juga dengan molecular dynamic untuk lebih memiripkan dengan kondisi dalam tubuh. Sedangkan ligand based drug design dilakukan bila struktur 3 dimensi protein target belum diketahui, sehingga dilakukan dengan cara pharmacophore mapping. Jadi senyawa-senyawa yang aktif di overlaykan sehingga akan ketahuan struktur mana yang fragmen atau fitur mana yang terus terulang pada senyawa yang aktif. Demikian juga untuk mencari toksisitas. Toksisitas ini muncul karena fragmen yang mana bisa dilakukan dengan yang toksik itu biasanya akan muncul fragmen-fragmen ini gitu. Atau bisa juga dengan kisar, studi kualitatif kuantitatif hubungan struktur dan aktivitas. Kemudian bisa juga dengan similarity search. Similarity search ini melihat kesamaan karakteristik. Nah, dari kedua drug design ini, baik yang structure based maupun ligand based, kemudian bisa dilakukan optimisasi lead sehingga seperti tadi tahap selanjutnya bisa ditemukan kandidat obat. Ini gambaran kurang lebih sama ya, tadi structure based drug design dan ligand based drug design yang banyak disupport oleh chemical library, jadi database yang ada di dunia ini, di internet ya. Jadi sama tadi, kurang lebih sama ya. Jadi strukturnya diketahui, kita bisa virtual screening atau bisa docking, bisa molecular dynamic, kemudian tadi pharmacophore model, kisar, ligand based screening, sampai kemudian nanti tahap lead optimization. Ini kurang lebih juga sama, jadi dari virtual screening, jadi screening secara virtual, kita akan dapat jadi dari library, manfaatkan library, kemudian kita melakukan berbagai metode desain. Tadi ada desain yang structure based ya, atau yang ini ligand based, atau ini network farmakologi. Dari situ kita bisa mempunyai kandidatnya kita uji secara eksperimental, baik in vitro maupun in vivo. Nah, tahapan yang tidak boleh dilupakan, cukup penting juga adalah prediksi profil ADME, karena prediksi profil ADME ini bisa mengurangi kegagalan suatu obat di tahap-tahap akhir. Jadi sudah diprediksi dari awal karakteristik farmakokinetiknya. Nah, ini salah satu contoh software ADMET-Lab yang dia jadi begini. Ada 5 parameter yang harus dimiliki oleh suatu obat. Yang hijau ini potensi, yang abu ini safety, yang orange solubility, yang biru tua ini stabilitas metabolik, kemudian absorpsi. Nah, idealnya obat itu harus memiliki karakter kelimanya ini yang
seimbang yang semuanya tercapai di satu titik sehingga kemudian dia menjadi obat yang baik. Kalau terpisah-pisah begini jadi dia potensinya tinggi tapi keamanannya tidak memenuhi syarat atau kelarutannya tidak memenuhi syarat, maka dia tidak akan bisa jadi obat. Nah, dengan prediksi profil ADME kita bisa menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak bisa menjadi obat karena karakteristik farmakokinetiknya. Kita bisa modifikasi, membantu memodifikasi bagian yang mana yang harus diperbaiki sehingga kemudian rancangannya diuji ulang gitu ya, diuji ulang kembali lagi sehingga kita bisa dapatkan kalau di sini dia hit itu berarti belum jadi obat. Kalau sudah jadi hit sudah jadi drug, maka dia sudah memenuhi semua kriteria. Jadi kalau di sini dia masuk, oranye dapat, hijaunya dapat, abunya dapat, biru mudanya dapat, biru tuanya dapat. Nah, dia memenuhi syarat sebagai obat. Kalau ini misalnya hitnya dia absorpsi belum dapat walaupun dia solubility dan potensinya dapat gitu ya. Jadi salah satu upaya untuk mengumpulkan parameter mengumpulkan supaya sifat-sifat ini semua dimiliki oleh sebuah kandidat obat. Nah, saya kira itu pendahuluan untuk mata kuliah rancang obat. Semua yang tadi saya sampaikan akan kita pelajari dalam 14 minggu ini ya, supaya pemahaman kita akan drug design benar-benar komprehensif. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.